Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridhaillah wa lihusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadai hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سيدنا الشيخ الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه مشايخنا مشايخنا الأحياء منهم والأموات خاصة حضرة الجيلاني سيدي عبد الكريم سيدي مسجد مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمنا سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي سيدي شامل زين الدين بن عبد العزيز علي بن الفناني rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Innal hamdalillah salatu wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang kami hormati, kami muliakan, terkhusus segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali di malam hari ini Allah masih berkenan melimpahkan banyak nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa menjaga keistiqomahan kita hadir dan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah semuanya yang dirahmati Allah. Kajian rutin kita fikih kitab Fathul Mu'in malam hari ini pembahasan masih tentang hal-hal yang berkaitan dengan makmum masbuk, ya. Makmum yang ketinggalan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Makmum masbuk, kita ulangi lagi, dikatakan berjumpa dengan rokaatnya imam, tidak ketinggalan rokaat ketika bisa rukuk bersama imam. Jadi kalau semisal orang ketinggalan jamaah, posisi imam sudah rukuk, lalu takbir, ketika baru turun untuk rukuk imam sudah naik, maka tidak berjumpa dengan rokaat, sehingga ketika imam salam dia harus nambah 1 rokaat. Nah, kalau ingatnya sesudah salam bagaimana? Mungkin karena lupa, atau mungkin dia itu merasa bisa rukuk bareng imam, padahal nggak terkejar, baru turun imam sudah naik, lalu ada yang ingatkan, maka dilihat kalau jarak antara salamnya makmum dengan dia sadar bahwa kurang 1 rokaat tidak lama itu waktu yang belum sampai cukup untuk sholat 2 rakaat. Dulu sudah pernah kita bahas hadis Dzul Yadain, ya. Nabi ngimamin duhur dapat 2 rakaat, beliau salam. Ada sahabat Dzul Yadain yang berani bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau lupa atau ada syariat baru?" Nabi jawab, keduanya tidak. Sahabat Dzul Yadain berkata, salah satunya ya Rasul. Lalu Nabi bertanya kepada yang hadir, benarkah yang disampaikan Dzul Yadain? Dzul Yadain bertanya, apa zuhurnya sekarang 2 rakaat? Atau engkau lupa? Semua menjawab kompak, benar ya Rasulullah. Lalu Rasul langsung mengajak sahabat untuk nambah 2 rakaat. Nah, dari dalil ini ulama menyimpulkan kalau ada orang sudah selesai sholat, dia ingat sholatnya kurang rakaat, maka dilihat jarak antara dia salam dengan ingatnya itu lama apa sebentar. Kalau waktu yang kurang lebih sama dengan Nabi ingat lewat Dzul Yadain, ya kurang lebih waktu yang cukup untuk sholat 2 rakaat, maka tak perlu ngulang dari awal, cukup tambah kekurangannya. Paham ya? Tapi kalau sudah selesai salam, sudah ngobrol, bahkan sudah udut ngopi, terus diingatkan, Bapak tadi kurang loh sholatnya. Nah, itu harus ngulangi dari awal. Paham ya? Jadi makmum masbuk dikatakan menemui rokaat, sehingga ketika imam salam nggak perlu tambah kalau dia bisa rukuk bersama imam, rukuk yang sempurna, dan dia yakin memang benar-benar bisa rukuk bersama imam. Kalau baru turun imam sudah bangun, harus nambah.
sebab ketinggalan satu rakaat. Wa yukabbiru masbuqun lil qiyam ba'da salamaihi. Makmum masbuk itu berdiri untuk menambah rakaatnya nunggu imam salam yang kedua. Jangan imam baru salam pertama langsung berdiri, jangan. Tapi setelah imam salam yang kedua, makmum masbuk berdiri untuk menambah rakaat yang dia ketinggalan dengan imam. In kanal mahallul ladzi jalasa ma'ahu fihi mawdi'a julusi. Ketika makmum masbuk itu berada di tempat duduknya, artinya tempat di mana kalau dia sholat sendiri itu adalah dia melakukan tahiyat awal. Jadi contoh kalau untuk sholat maghrib ketinggalan 1 rakaat, ketinggalan benar ya 1 rakaat. Otomatis kan ketika imam dan makmum yang lain yang tidak ketinggalan duduk tahiyat akhir, kita di posisi duduk tahiyat awal. Paham ya? Kalau sholat yang jumlah rakaatnya 4 berarti kita ketinggalan 2 rakaat. Paham? Kita 2 rakaat berarti saat imam itu duduk tahiyat akhir, kita duduk tahiyat awal saat kita sholat sendiri. Kalau makmum masbuk duduknya bareng imam duduk terakhir, itu adalah duduk dia di tahiyat awal, maka caranya setelah imam salam yang kedua, dia takbir. Dia takbir lalu berdiri, mengangkat kedua tangannya. Tapi kalau duduknya dia bukan di tempat dia duduk, semisal sampai di sini itu imam sudah duduk tahiyat akhir. Imam sudah duduk tahiyat akhir, maka dia langsung gabung untuk duduk tahiyat akhir. Karena dia posisinya ketika imam duduk tahiyat akhir itu bukan di posisi dia duduk tahiyat awal, maka ketika bangun untuk melanjutkan rokaatnya setelah salam keduanya imam, nggak perlu takbir. Nah, nggak perlu takbir, sebab disunnahkan takbir itu saat kita berada di tahiyat awal. Kalau selain di tahiyat awal, cukup takbir imam tadi, takbir untuk duduk. Takbir untuk duduk. Bisa dipahamkan ya? Ya. Selama ini kita kan takbir aja kan. Nah, ternyata aturannya kesunahan takbir itu kalau kita masbuk dan saat imam itu duduk tahiyat akhir, kita duduk di tahiyat awal. Sehingga memang disunnahkan takbir saat kita bangun dari tahiyat awal ini kan ada 2 takbir ya. Takbir dari sujud ke tahiyat awal, lalu saat bangun dari tahiyat awal kita juga disunnahkan takbir, bahkan disunnahkan ngangkat kedua tangan. Dalam sholat kesunahan ngangkat kedua tangan itu di 4 tempat. Selain itu nggak disunahkan. 1 saat takbiratul ihram, 2 saat
mau rukuk, 3 saat bangun dari rukuk sunnah. Yang keempat, saat tahiyat awal, bangun dari tahiyat awal. Selain itu, mau sujud yang kedua, mau sujud yang pertama, bangun dari sujud untuk duduk di antara 2 sujud, tidak disunahkan ngangkat tangan. Terus takbir 2 kali itu ketika kita sedang tahiyat awal. Takbir sekali bangun dari sujud ke tahiyat awal. Takbir kedua setelah tahiyat awal melanjutkan rakaat. Makanya kalau kita masbuk lalu kita gabung dengan imam, saat imam sudah tahiyat akhir, kita nanti setelah imam salam yang kedua, berdirinya ini perlu takbir apa tidak? Disunahkan takbir atau tidak? Maka jawabannya, kalau duduk kita adalah andai kita sholat sendiri itu duduk tahiyat awal, sunnah takbir. Tapi kalau tidak, takbirnya cukup tadi. Takbir ngikuti imam dari sujud ke duduk tahiyat akhir. Jadi paham? Insya Allah. Wa yarfa'u yadayhi tab'an li imamihil qa'im. Penjelasannya tadi. Jadi karena posisi duduk kita itu adalah duduk tahiyat awal, maka ketika bangun sunnah takbir juga sunnah ngangkat kedua tangan. Wa illam yakun mahalla tasyahhudihi wa la yatawarraqu fi ghairi tasyahhudil akhir. Duduknya bagaimana? Duduknya duduk tahiyat awal. Meskipun imam kita dan jamaah yang tidak masbuk duduknya duduk tawarruk. Dalam sholat duduk itu sebenarnya bebas. Yang nyaman dengan bersila silahkan. Yang nyaman dengan iftiros duduk tahiyat awal yang sempurna, baik di tahiyat awal maupun di selainnya, bahkan di duduk tahiyat akhir juga silahkan. Atau duduk iftiros yang tidak sempurna. Kalau sempurna itu berarti kan kaki yang kanan itu seperti orang jinjit, ya, jinjit. Kita, saya lah khususnya, terkadang itu sakit, ya. Apalagi kalau asam urat lagi tinggi. Kekenyangan, sehingga posisi kedua kaki kita jadikan alas semua, nggak masalah. Jadi masalah duduk dalam sholat itu tidak ada aturan baku harus duduknya begini, senyamannya. Cuma kesunahannya selain duduk tahiyat akhir, selain saat kita baca tahiyat akhir, disunahkan duduk iftirosh namanya, ya. Duduk iftirosh itu telapak kaki kiri sebagai alas kita untuk duduk, telapak kaki kanan kita posisinya seperti orang yang jinjit, injit semut, jinjit, ya. Ini. Kalau kita masbuk, meskipun imam dan makmum yang tidak masbuk duduknya tawarruk, namanya duduk tawarruk. Tawarruk itu artinya bokong, pantat. Karena yang dijadikan alas untuk duduk saat duduk tahiyat akhir itu pantat, bukan kita alasi dengan telapak kaki kiri kita. Ya, itu disunnahkan saat kita membaca tahiyat akhir.
Karena makmum masbuk, meskipun saat itu imam dan makmum yang tidak masbuk baca tahiyat akhir, dia duduknya tidak boleh ikut-ikutan duduk tawaruk. Artinya ya boleh ya, bebas tadi ya. Cuma tidak disunnahkan duduk tawaruk kecuali saat kita membaca tahiyat akhir. Nah, wa yusannu alla yaquma illa ba'da taslifatil imam. Sangat disunahkan makmum masbuk jangan berdiri sebelum imam salam yang kedua. Makruh, jangan berdiri. Jadi setelah imam salam yang kedua, lanjutkan rakaat. Lanjutkan rakaat berdiri. Wa haruma muksun ba'da taslimataihi illam yakun mahalla julusi fatabtulu sholatuhu bihi in ta'ammada wa alima tahrimah. Haram diam lama setelah salamnya imam. Imam sudah salam kedua, dia masbuk, dia enggak segera berdiri. Ini hukumnya haram ketika dia duduk tersebut bukan duduk tahiyat awalnya. Mungkin di rakaat pertama dia hanya jumpai imam satu rakaat. Berarti kan dia duduknya duduk bukan di duduk tahiyat awal. Ini ketika imam sudah selesai salam kedua, haram hukumnya dia tidak segera berdiri. Entah apa yang dibaca, dia masih tetap duduk. Kalau sampai dia tahu bahwa dia melakukan hal yang tidak dituntunkan dalam sholat, maka bukan hanya sekedar haram, tapi sholatnya batal. Sholatnya jadi dalam sholat itu ada perkara haram, tidak sampai membatalkan sholat, ada perkara yang membatalkan sholat. Contoh, mendahului imam dalam rukun fi'li sekali, imam belum rukuk, kita rukuk duluan, ini haram. Batal tidak? Tidak. Begitu juga sengaja tertinggal dari imam dalam rukun fi'li, sengaja. Imam sudah rukuk, dia santai-santai saja. Sengaja dia rukuknya nanti nunggu kalau imam sudah iktidal. Ini haram. Tapi tidak membatalkan sholat. Konsekuensi hukumnya apa? Ketika seseorang melakukan keharaman dalam sholat, maka sholatnya tetap sah, tapi kan ini jamaah ya, dia tidak mendapatkan keutamaan jamaah. Ya percuma. Tufawwitu fadilatal jamaah, kehilangan keutamaan jamaah. Tapi kalau mendahului imam dalam rukun fi'li 2 kali berturut-turut, semisal imam belum rukuk, dia sudah rukuk, sudah iktidal, imam baru rukuk, batal. Atau terlambat, sengaja terlambat dari gerakannya imam 2 kali gerakan berturut-turut. Imam sudah rukuk, dia tidak segera rukuk. Imam iktidal pun dia masih berdiri. Imam sujud, dia baru rukuk. Batal. Batal. Kalau batal dia harus mengulangi sholat. Wala yaqumu qabla salamil imam fa in ta'ammadahu bila niyati mufaraqatin batalat. Bagi makmum masbuk
tak boleh berdiri sebelum imam salam. Entah buru-buru karena kebelet atau ada acara, imam belum salam, dia sudah berdiri melanjutkan rakaatnya. Kalau dia tidak niat mufarokoh, maka sholatnya batal. Andai dia memang nggak bisa ditahan kebelet semisal, silakan, nggak perlu nunggu imam salam, kebut saja, lanjutkan sholatmu sendiri, tapi harus niat mufarokoh, niat pisah dari imam. Kalau tidak ada niat mufarokoh, imam belum salam sudah melanjutkan rakaatnya, batalat sholatuhu, maka batal sholat. Bambu ya, ini harus tahu nih ilmu jamaah, hari-hari kita praktekkan. Nah, jadi itulah fikih ya. Di pesantren itu mau tingkat ibtida, sanawi, aliyah, ya fikih lagi, fikih lagi. Tapi nanti pembahasannya semakin melebar. Yang dibahas ya urut, cuma nanti ada kasus-kasus yang tidak dibahas dalam kitab kecil. Fathul Mu'in ini termasuk kitab yang mutawalat, panjang lebar pembahasannya. Hilir buyub pelajaran sanawi aliyah, sanawi kelas 1 dan 2 zaman kami. Sekarang sudah pelajaran 1 dan 2 aliyah. Sebab pelajaran aliyah zaman kami sekarang sudah pelajaran ma'had ali. Nah itu ya. Dan pernah saya ceritakan, semua pesantren lembaga pendidikan Islam yang bermadzhab Syafi'i gak pernah ninggalin Fathul Mu'in. Sebab pengarangnya orang India ya, ini terkenal wali sejak muda. Sehingga para ulama ingin tabarukan dengan salah satu karyanya, Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, punya kakek Abdul Aziz, itu yang ngarang matannya Salalimul Fudhola. Itu ulama-ulama semua dari Malibar India. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan, meskipun nggak mondok kita ngaji Fathul. Alhamdulillah. Dah selesai. Wa syurita liqudwatin syurutun. Selanjutnya pembahasan syarat-syarat menjadi makmum. Ini juga harus dipahami. Minha, disyaratkan bagi orang yang menjadi makmum beberapa syarat, diantaranya niyatu iqtidain au jamaatin awi timamin bil imamil hadir awis sholati ma'ahu au kaunihi ma'muman. Wajib bagi makmum niat menjadi makmum saat takbiratul ihram atau sebelum takbiratul ihram, di mana jarak niat dan takbiratul ihramnya tidak lama. Bagi mereka yang kesulitan melakukan muqaronah, membarengkan niat dalam takbir. Sebenarnya niat itu dalam takbir, namanya muqaronah, membarengkan niat dalam takbir. Itu ada muqaronah hakiki atau muqaronah syar'i, muqaronah yang benar-benar sesuai syariat. Ada muqaronah urfi, muqaronah yang menurut orang awam itu sudah dianggap barengkan niat dalam takbir. Muqaronah hakiki atau syar'i itu mulai mengucapkan hamzahnya kalimat Allah dan ra-nya kalimat akbar itu harus dipenuhi dengan niat. Mulai dari al itu sudah dalam hati, saya niat sholat fardu maghrib menjadi makmum karena
Allah itu karena Allah pas bar. Ini namanya muqaranah hakiki atau syar'i. Ini kesulitan bagi orang awam. Karena orang awam seperti kita, hati tidak selalu ingat Allah. Sesekali saja ingat Allah, seringnya ingat selain Allah. Ya, sehingga ada kemurahan bagi orang awam, muqaranah hakiki yang itu sulit karena harus Allah itu penuh hati dengan niat. Sementara dalam praktek ya terkadang kita niat itu hanya di Allahnya saja. Saat akbar sudah kosong niat. Atau di Allahnya kosong, akbarnya baru ada niat. Betul ya? Nah, yang kedua itulah yang disebut muqaranah urfi. Menurut umumnya, adatnya dianggap itu sudah membarengkan niat. Kalau yang benar, muqaranah hakiki. Mulai Allah itu saya niat sholat fardu maghrib menjadi makmum karena Allah itu pas bar. Ya, banyak guru-guru kami itu yang ketika takbir diulang-ulang. Ada was-was sedikit bukan karena kebodohan beliau atau bisikan setan, tapi ingin benar-benar ngamalkan muqaranah apa? Hakiki atau muqaranah syar'i. Sebab sudah bar merasa tadi kok waktu Allah kosong, ulangi lagi. Tapi juga jangan dituruti, nanti was-wasnya parah. Allah yarham guru kami Baya Idris Marzuki itu kan beliau kalau tidak di luar pasti selalu ngimami itu takbir sering diulang-ulang. Ya kan itu di muqaranah hakiki. Muqaranah urfi yang penting dalam takbir mau saat Allah, mau di tengah, mau saat akbar ada niat. Yang aturan niat itu kalau dalam sholat fardu harus minimal 3 perkara. Qasdul fi'li, usolli, saya sholat, fardiyah, fardu, 3, ta'yin, sholatnya apa? Harus ada dalam takbir, saya sholat fardu maghrib, minimal. Kalau jadi makmum, tambah 1, makmuman. Paham ya? Kalau muqaranah urfi juga masih kesulitan, ada solusi sebuah pendapat dari ulama kita mazhab Syafi'i yang bernama Imam Al-Isnawi dan ulama-ulama yang sependapat dengannya. Kalau masih kesulitan muqaranah urfi, pokoknya yang penting dalam takbir ada niat, silakan niat sebelum takbir. Dengan syarat jarak antara niat dan takbir tidak lama. Bukan kok niatnya di rumah, di sini langsung takbir tanpa niat, itu bukan. Karena ada yang seperti itu ada. Ngapain niat di masjid, cukup niat sholat dari rumah sampai sana langsung takbir aja, nggak perlu niat. Ini ngikuti fikih siapa? Ya, ada loh Pak, itu ada. Bahkan kita pernah berdebat lumayan lama dengan ustadz yang di mana-mana jelaskan bahwa niat sholat tidak harus saat takbir atau menjelang takbir. Allah Maha tahu katanya. Niat dari rumah nyampe masjid langsung takbir tanpa niat gak apa-apa. Nah, ya, jadi kalau masih kesulitan muqaranah urfi, maka silakan sebelum takbir saya sholat fardu maghrib menjadi makmum, Allahu Akbar, saat takbir kosong gak apa-apa. Tapi kalau kita mampu membarengkan niat dalam takbir kita, nah kita harus lakukan itu. Meskipun mungkin baru muqaranah urfi, belum mampu muqaranah hakiki atau syar'i.
Jadi kalau menjadi makmum, satu syaratnya harus niat jadi makmum. Gak boleh kita jamaah dari awal sholat maghrib, katakanlah niat kita usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Tapi dari awal sampai akhir sholat kita ngikuti gerakan imam, batal sholat kita. Jadi kalau makmum harus ada niat menjadi makmum. Kalau di bahasa Arab kan bisa niat iktidaan lil imam, bisa. Bisa juga niat jamaah bersama imam, bisa. Bisa juga niat sholat bareng imam. Bisa niat menjadi makmum. Jadi tidak kok harus makmuman, tidak. Iktidaan lil imam boleh, tapi malah pusing nanti ya. Makmuman saja cukup. Tapi tidak hanya itu, andai kita dalam berjamaah saat takbir niat saya sholat fardu maghrib 3 rakaat, sholat bersama imam cukup. Sholat mengikuti imam cukup. Menjadi makmum juga cukup. Yang diajarkan guru-guru kita makmuman lillahi ta'ala. Jadi makmum wajib niat menjadi makmum. Kapan itu? Ma'ataharrumin saat takbiratul ihram. Nah, penjelasan rincinya tadi. Arti saat takbiratul ihram itu ya di dalam takbiratul ihram. Karena apa? Karena definisi niat itu qasdul fi'li muktaronan bifi'li, menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan saat melakukan sesuatu itu. Kalau kita sholat bersamaan dengan saat kita sholat, bukan sebelum sholat. Kalau sebelum sholat namanya azan. Makanya niat puasa Ramadan itu kan sebelum mulai puasa, di malam harinya. Maka sebagian ulama mengatakan itu bukan niat tapi azam karena dilakukan sebelum mulai puasa. Tapi mayoritas ulama mengatakan itu tetap dikatakan niat yang dikecualikan dari definisi pakemnya. Sebab ada dalil yang Nabi katakan man lam yubayyit an-niyata lailan, orang yang tidak menginapkan niat puasanya di malam hari, fala shomalahu, puasanya enggak sah. Karena ada dalil ini yang mestinya niat itu harus dibarengkan mulai puasa. Puasanya mulainya kapan? Puasanya itu mulai kapan? Ibu kalau puasa itu apakah mulai dari tengah malam atau dari jam 3 atau dari kapan? Dari imsak. Min tulu'il fajri. Maksudnya kalau definisi niat itu melakukan sesuatu dibarengkan dengan saat melakukan sesuatu, mestinya niatnya ya saat terbitnya fajar. Cuma karena ada dalil Nabi katakan orang yang tidak menginapkan niat di malam hari puasanya enggak sah, maka khusus puasa wajib ini ya, niatnya sebelum masuknya fajar. Kalau begitu nggak bisa disebut niat, azam namanya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Mayoritas mengatakan tetap niat. Tapi dikecualikan dari definisi pakem niat. Sebab apa? Ada dalil tadi. Nabi katakan untuk puasa wajib harus niat diinapkan. Artinya diinapkan malam hari. Malam hari itu kapan? Mulai terbenamnya matahari sampai sebelum fajar shadiq. Paham ya?
Jadi niat makmuman, kapan niatnya? Dibarengkan takbiratul ihram, yang itulah disebut muqaranah. Kalau bisa muqaranah hakiki, penuh niat saya sholat fardu maghrib menjadi imam atau menjadi pas. Kalau nggak bisa muqaranah urfi, yang penting entah di awal takbir, di tengah takbir, sebelum roknya bar, silakan, yang penting ada niat. Kalau masih berat, ikuti pendapat sebagian ulama kita. Al-Imam Al-Isnawi mengatakan nggak apa-apa sebelum takbir, daripada was-was sampai sholat selesai masih Allah. Ada yang parah itu. Saya punya teman namanya Zainuri, saya sebut namanya karena nggak ada yang kenal juga ya. Itu sering sholat sampai pusing, sudah dedek tahiyat akhir baru dia bisa duduk. Padahal dari awal ikutnya itu. Tapi jangan diolok ya, nanti mencelok, nanti bisa ketularan. Pokoknya itu sudah, kalau itu sudah was-was parah, yang penyebabnya hanya dua, dia nggak paham agama, dua, dia nuruti bisikan setan. Tapi kalau was-was yang ringan-ringan sebab ingin mempraktekkan muqaranah hakiki, nah itu bukan was-was, tapi memang ingin benar-benar sampai roknya benar-benar penuh dengan niat. Yajibu an takuna hadiniyah, penjelasannya nanti. Karena ada beda antara sholat fardu yang 5 dengan sholat fardu Jumat. Baik laki perempuan, dalam masalah niat itu ada aturan yang berbeda antara muqaranah hakiki urfi dalam sholat fardu biasa dan dalam sholat fardu Jumat. Mudah-mudahan panjang umur ya, Allah mampukan istiqomah hadir di majelis mulia ini, amin Allahumma. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Cukup ya? Iya, silakan. Salam. Ya. Dia menyambung caranya dengan takbir dan melanjutkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perlu niat sholat dari awal atau cukup takbir dan melanjutkan kekurangannya? Cukup takbir melanjutkan kekurangannya. Paham ya? Itu hadis Dzul Yadain. Yang dari hadis Dzul Yadain itu akhirnya ulama-ulama ahli fikih menyimpulkan kalau jarak sesudah salam dengan ingatnya nggak lama, maka langsung lanjut. Kalau semisal kok ketinggalannya 2 rakaat sebagaimana kasus Rasulullah, makanya lupanya para nabi dan rasul itu ada hikmah syariat. Kalau lupanya kita ya memang karena kita pelupa. Tapi terkadang Allah sengaja membuat nabi lupa, itu akhirnya ada hukum baru. Kalau ada kasus orang sudah selesai sholat lalu dia ingat kurang 1 rakaat, gimana? Apakah sholatnya dari awal atau cukup melanjutkan? Maka dari hadis Dzul Yadain, sekiranya jarak antara salamnya dengan ingatnya sebagaimana jarak Rasulullah setelah selesai sholat duhur, zikir sebentar, lalu diingatkan Dzul Yadain, lalu ada dialog seperti itu, ya kurang lebih nggak sampai 1 rakaat lah ya, maka tinggal melanjutkan. Apakah saat melanjutkan niat dari awal? Tidak, cukup langsung takbir, lanjutkan 2 rakaat. Paham ya?
Tapi kalau sudah lama ya dari awal. Saya kira cukup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma ja'alna min ahli al-istiqamah warzuqna husnal khatimah wasi' alina rizqana wa atif alina khalqaka birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian ada Quran dalam pinjaman maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.